Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan selamat kepada anak-anak di mana kalian diterima di SMA 1 Blitar ini, sekolah yang menjadi idaman daripada masyarakat Kota Blitar ini. Meskipun kita dalam situasi pandemi Corona atau COVID-19, alhamdulillah SMA 1 Blitar masih bisa melaksanakan MPLS meskipun dengan pelaksanaan yang terbatas, yaitu menggunakan daring. Saya oleh panitia ditugaskan yaitu memberikan materi, prestasi, dan program Olimpiade. Mari kita mulai dari prestasi dulu. Sebelum kita masuk ke dalam materi prestasi, kami perkenalkan dulu kurikulum vitae saya, yaitu nama saya adalah Haji Siswono, alamatnya adalah Jalan Ciliwung 37 Blitar. Jadi kalau kalian ke Radio Mayangkara 100 meter ke utara barat jalan, nah itu adalah rumah saya. Lalu untuk tempat tanggal lahir Blitar Februari 62. Jadi bentar lagi akan pensiun ini. Kemudian untuk riwayat pendidikan, yaitu SD saya adalah Santa Maria. Jadi ada TMP itu sebelah baratnya itu SDK Santa Maria. Silakan meskipun saya tidak bisa melihat kamu, silakan bisa angkat tangan yang SDK Santa Maria. Untuk SMP-nya adalah SMP Negeri 3 Blitar. Jadi meloncat pagar ke selatannya itu SMP Negeri 3 Blitar. Silahkan angkat tangan. Nah, ini yang merasa bersekolah di SMP Negeri 3 Blitar. Kemudian SMA-nya adalah SMA Negeri 1 Blitar. Nah, jadi saya termasuk alumni dari SMA Negeri 1 Blitar ini. Ada pepatah atau anekdot bahwa kita kalau hidup di Kota Blitar, kalau belum sekolah di SMA Negeri 1 Blitar, sejarahnya kurang lengkap. Nah ini, jadi sekali lagi kami ucapkan selamat kepada adik-adik yang telah diterima di SMA Negeri 1 Blitar ini. Mudah-mudahan nanti adik-adik di SMA Negeri 1 Blitar ini akan berinovasi dan berprestasi. Kemudian S1-nya saya di IKIP Negeri Malang yang sekarang disebut ada UM. Kemudian S2-nya di Pasca Sarjana Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Nah itu adalah riwayat pendidikan saya. Kemudian untuk prestasi pendidikan, prestasinya adalah yang pertama adalah guru inti fisika. Nah ini jadi mulai tahun 92, nah ini saya sudah menjadi guru inti fisika. Kemudian menjadi waka kesiswaan, jadi seperti sekarang ini yang dijabat oleh Bapak Haryanto, nah Bapak Suharjanta. Nah Bapak Suharjanta itu seangkatan dengan saya. Kemudian tutor inti fisika, kemudian instruktur fisika, guru teladan yang sekarang dinamakan guru berprestasi, kemudian PJP RSBI, kemudian yang paling membanggakan saya adalah guru OSN tingkat nasional. Nah ini adalah kurikulum vitae saya. Nah untuk selanjutnya prestasi di sini kita bagi menjadi 3, yaitu prestasi sekolah, ada prestasi guru, termasuk KS kepala sekolah, dan prestasi siswa. Mohon maaf ini siawa. Yang benar adalah prestasi siswa.
Untuk prestasi sekolah, jadi perlu diketahui bahwa SMA Negeri 1 Blitar merupakan sekolah tertua untuk jajaran tingkat SMA di Kota Blitar ini. Prestasinya adalah sekolah adiwiyata tingkat nasional. Jadi kita sudah menyandang predikat sekolah adiwiyata. Maka dari itu nanti adik-adik atau anak-anak yang masuk ke SMA Negeri 1 Blitar, tolong dijaga sekolah kita ini. Jadi baik segi kebersihan, kemudian pengelolaan limbah sampah, kemudian merecycle, jadi mengolah bahan sampah menjadi bahan yang berguna. Nah ini silahkan nanti anak-anak menjaga tentang sekolah adiwiyata kita ini. Kemudian ini tahun 2020 juara harapan 1 lomba perpustakaan tingkat provinsi. Jadi perpustakaan kita adalah termasuk nomor 4 daripada perpustakaan di tingkat provinsi atau di tingkat Jawa Timur. Alhamdulillah perpustakaan kita adalah representatif, di mana banyak sekali buku-buku yang bisa kalian dapatkan di sana. Ruang baca, kemudian ruang penyimpanan buku, nah, bisa dilihat di sana. Kemudian kalian bisa juga belajar di sana. Kemudian juga berbasis IT. Kita link ke internet juga sehingga anak-anak bisa connect ke perpustakaan-perpustakaan yang lain. Kemudian SMA Negeri 1 Blitar termasuk SMA Yonasi. Jadi kita tergolong daripada 100 SMA Yonasi. Kemudian SMA berintegritas. Nah, jadi acuannya apa ini SMA berintegritas itu? Yaitu acuannya adalah nilai UN yang didapatkan itu linier dengan nilai yang didapatkan oleh sekolah. Jadi nilai sekolah. Sehingga tidak ada manipulasi di nilai sekolah maupun minim tidak ada kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaan UN. Nah, ini sehingga PSMA atau Kementerian Kemendikbud memberikan kita termasuk 100 SMA yang berintegritas. Kemudian sekolah kita juga digolongkan sebagai entrepreneur school. Nah, ini, jadi anak-anak bisa berkreasi, berinovasi, bagaimana menginterprenis daripada kecakapan masing-masing individu, sehingga bisa berkreasi sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Nah, ini adalah prestasi sekolah. Kemudian prestasi yang lain adalah kita menjalin kerjasama. Jadi sister school istilahnya adalah sister school, yaitu dengan misalnya Bristol Business School Singapura. Nah ini, jadi beberapa tahun yang lalu anak-anak kita ajak ke Singapura. Nah ini, tapi tidak ke Business School Singapura, tetapi kita ke Essential International School ini. Nah ini, jadi kita foto bersama ini sama Bapak Ibu guru, sama Bapak Kepala sekolahnya sana. Nah ini, kita menjalin kerjasama dengan sana. Kemudian kita menjalin dengan SMA Negeri 3 Malang. Nah ini SMA Negeri 3 Malang adalah sekolah favorit, salah satu sekolah favorit yang ada di Jawa Timur. Kemudian kita bekerja sama menjalin sister school dengan SMA Pasiat Semarang. Nah ini kenapa kok kita pilih Pasiat? Karena Pasiatnya adalah gudangnya atlet-atlet
OSN tingkat nasional. Nah, ini. Lalu ke Gandhi Memorial School. Nah, ini. Saya juga pernah ke sana juga. Nah, ini saya tunjukkan ini waktu kita ke SMA Pasya Semarang. Nah, ini. Ke Gandhi Memorial School. Nah, ini Bapak Johan waktu mengikat MOU. Nah, ini bahkan sampai mendapat hadiah ke Nederland ini ya. Lalu pribadi boarding school Bandung. Nah, ini sekolah-sekolah yang menelurkan atlet OSN. Jadi kita bekerjasama dengan sekolah-sekolah yang favorit di Indonesia ini. Nah, sekarang kita ke prestasi guru. Nah, ini Bapak Johan Edi Prastiwo. Ini selain guru fisika, beliaunya sekarang adalah menjadi kepala sekolah SMA Negeri 1 Blitar. Perlu diketahui anak-anak bahwa Pak Johan ini menjabat di SMA Negeri 1 Blitar ini 2 kali. Nah, ini periode pertama, kemudian berada tugas ke SMA Negeri 2, kemudian alhamdulillah sekarang kembali lagi ke SMA Negeri 1 Blitar. Untuk prestasi guru, Bapak Johan Edi Prastiwo ini adalah tidak main-main ini anak-anak. Jadi guru prestasi tingkat nasional. Nah, bahkan beliaunya menjadi lurah, jadi lurah di sana ini. Kemudian 8, nah ini fotonya, ya ini 8 besar kepala sekolah berprestasi SMA dan SMK se-Indonesia. Nah, ini karena 8 besar ini dia mendapat reward keliling di Eropa. Nah, ini jadi fotonya, nah ini mendapat reward keliling ke Eropa. Nah, ini. Kemudian dalam bidang sains, nah ini Pak Johan ini luar biasa sekali. Ini adalah trainer OSN. Nah, ini trainer OSN nasional versi Johannes Surya. Nah, ini. Jadi beliaunya punya sertifikat menjadi trainer, khususnya adalah pada bidang mekanika. Nah, sampai sekarang beliaunya adalah merupakan fasilitator PSMA. Yaitu fasilitator kurikulum 2013 tingkat nasional, sehingga beliaunya sekarang ini sering ke daerah-daerah, ke banyak provinsi untuk mengimbaskan kurikulum 2013 ini. Nah, ini beliaunya bersama pakarnya fisika Indonesia. Nah, ini adalah Bapak Johannes Surya. Nah, ini yang mempunyai ide Olimpiade di Indonesia ini adalah beliaunya ini, Bapak Johannes Surya ini. Untuk prestasi guru yang bisa kita rekod adalah Pak Suharjanta dan Pak Budiono. Nah, ini adalah yang sekarang menjadi waka kesiswaan, kemudian sebelumnya itu dijabat oleh Pak Budiono waka kesiswaan, kemudian sekarang Pak Budiono menjadi asistennya Pak Suharjanta ini, jadi giliran gitu. Luar biasa sekali Pak Harjanta dan Pak Budiono ini, yaitu juara 1 inovasi teknologi bidang TIK, bahkan 3 tahun berturut-turut. Nah, jadi tahun 2017, tahun 2018, dan tahun 2019 tingkat kota. Nah, ini tingkat kota kabupaten. Jadi ini waktu kabupaten menyelenggarakan. Nah, ini alhamdulillah Pak Harjanta ini juara 1, dapat reward 6 juta. Nah, ini jadi Bapak Ibu guru diberikan bakso semua ini. Itu Pak Harjanta. Jadi nanti anak-anak kalau belajar komputer, khususnya belajar robotika, nah ini robotika, bagaimana cara nyirami kembang pakai HP dan sebagainya, nanti bisa belajarnya ke Pak Harjanta ini.
Eh, Prestasi guru yang lain, alhamdulillah termasuk saya ini, itu juara 1 guru teladan tingkat kota. Kemudian yang seperti yang disebutkan tadi adalah OSN guru tingkat nasional. Kemudian Bapak Ali Amron SPD MSI, ini adalah juara 1 guru berprestasi tingkat kota. Juara 1 guru prestasi tingkat kota. Lalu Bapak Muhammad Nur Khotib MPD, juara 1 guru berprestasi tingkat kota. Untuk yang lain yaitu lulus seleksi cakep atau calon kepala sekolah. Jadi yang mengikuti seleksi calon kepala sekolah ini di SMA Negeri 1 Blitar ini ada 3 orang, yaitu saya sendiri, Pak Casuk Harsoyo SPD, dan Bu Tri Hartati. Alhamdulillah ketiganya lulus semua. Dan sekarang ini yang beliaunya Bapak Casuk Harsoyo SPD ini diangkat menjadi kepala sekolah di SMA 1 Terawas. Kemudian ada juga yang lulus seleksi calon pengawas. Nah, ini adalah Bapak Suwarno MPD. Jadi beliau ini adalah mengampu bidang matematika. Jadi anak-anak mungkin nanti kalau diajar Pak Warno, nah ini beliaunya sangat kompeten dalam bidangnya ini. Nah, ini untuk prestasi non akademik. Tidak perlu diragukan bahwa anak-anak prestasi di non akademik di SMA Negeri 1 Blitar ini sangat luar biasa sekali. Dari yang olah pikir dan olah fisik ada semua di sini. Nah ini, jadi untuk non akademik setiap tahunnya kita mengadakan tukar pelajar, yaitu yang kita sebut dengan AFS. Nah ini komandannya adalah Bu Tri Hartati. Nah, jadi kalian kalau ingin ke luar negeri belajar di sana, short course dan sebagainya, nah nanti bisa berhubungan dengan Bu Tri Hartati nah, untuk mengikuti pembinaan AFS di sini. Kemudian basket, bola basket kita luar biasa sekali. Ini penyumbang medali yang penyumbang kejuaraan yang paling banyak di SMA Negeri 1 Blitar ini. Nah, ini mobil penghargaan yang paling banyak ini. Bahkan satu-satunya sekolah yang sekolah barat yang menjuarai DBL. Jadi kita juara 1 DBL Rayon Selatan. Nah ini waktu tahun 2011. Bahkan juga yang putri itu juara 1 yang putra juara 1 DBL gabungan rayon. Nah ini. Kemudian putranya putrinya kemarin itu juara 2 enggak salah nih. Jadi luar biasa sekali untuk bola basket kita. Kalian nanti bisa bergabung di sini. Bahkan kita punya lapangan bola basket yang tertutup. Nah, ini jadi meskipun hujan kita masih bisa latihan. Nah, ini. Yang dikomandani oleh Bapak Irwan. Nah, ini Bapak Irwan ini. Kemudian juara 1 paduan suara di UI. Nah ini, wah ini tidak main-main ini. Jadi anak-anak desa yang bisa mengalahkan anak-anak kota ini. Jadi saingan kita adalah SMA Negeri 78 Jakarta yang sering juara di sini di UI. Kemudian bahkan kita padus kita itu menjuarai juara 1 di Thailand, di Pattaya. Nah ini bahkan mengalahkan sekolah musik Malaysia. Nah, ini jadi waduh ini luar biasa sekali padus kita ini. Ini dikomandani oleh Bapak Yanu ini. Bapak Yanu. Kemudian yang olah pikir, nah ini olah pikir. Nah ini kita pernah juara 1 kejurnas BRID. Nah, BRID
Jadi itu permainan mungkin dari SMP 3 sudah mengenal di sana, karena di sana saya lihat ada ekstrabit ya, catur itu juga olahraga pikir. Kemudian kita juga pernah juara 1 opsi 2010. Nah ini ada opsi yang pertama. Jadi kalau kalian senang nulis-nulis, nanti bisa bergabung di kelas Olimpiade yang ada karya tulisnya. Nah itu tadi adalah prestasi-prestasi non-akademik. Nah sekarang kita ke prestasi akademik. Nah khususnya adalah prestasi OSN. Tapi tidak menyampingkan prestasi yang lain, bahwa anak-anak sering menjuarai kejuaraan-kejuaraan yang diadakan oleh perguruan-perguruan tinggi. Jadi contohnya misalnya ITS mengadakan lomba, kemudian UNER Kedokteran mengadakan lomba. Nah, kita sering ikut ke sana dan sering kita menjuarai. Nah, sekarang kita bahas yang agak lebih spesifik adalah prestasi akademik dalam bidang OSN, Olimpiade Sains Nasional, yang sekarang ini kita namakan dengan KSN. Jadi K-nya adalah KSN ya. Jadi, nah ini kita lihat daftar peserta atlet OSN ke tingkat provinsi dari tahun ke tahun. Perlu diketahui bahwa OSN untuk tingkat SMA itu tidak sama dengan OSN yang diselenggarakan oleh SMP. Karena di SMP itu hanya, kalau tidak salah, cuma ada 3, adalah matematika, fisika, biologi, tidak salah. Nah ini. Tapi kalau di SMA itu ada 9 mata cabang. Sehingga 9 kalau kita kalikan 3 adalah 27. Jadi nantinya yang menjuarai tingkat kota, kabupaten, itu yang mewakili ke tingkat provinsi itu diambil 3, yaitu juara 1, 2, dan 3. Nah, pada tahun 2013 ini ada 25 siswa. 25 siswa yang berangkat ke sana. Kemudian 2014 ada 23 siswa yang berangkat ke sana. Jadi artinya hanya ada 4 siswa yang tidak ikut ke tingkat provinsi. Yang fenomenal adalah 2015 ini adalah 27 siswa berangkat ke provinsi. Artinya keseluruhannya diwakili oleh SMA Negeri 1 Blitar. Untuk tahun 2016 23 siswa, untuk tahun 2017 21 siswa, untuk tahun 2018 17 siswa, dan untuk tahun 2019 kita masih bertahan di 17 siswa. Di tahun 2020 juga kita bertahan juga masih di 17 siswa. Nah ini. Nah, kalau kita lihat kenapa demikian, karena mulai dari tahun ini adalah sistem kita adalah sistem penerimaan siswa baru kita adalah sistem yunasi. Nah ini, jadi mungkin anak-anak yang pintar-pintar disebar ke berbagai SMA. Jadi tidak ada sekolah favorit, nah istilahnya di situ. Nah, kita lihat sebaran daripada atlet OSN yang tahun 2020. Nah ini
Ini bisa kita lihat. Nah, ini. Jadi ini yang kabupaten. Nah, KSN itu adalah singkatan daripada kompetisi sains nasional. Ini yang kabupaten, nah ini yang kota. Nah, ini kota. Jadi cabangnya ada matematika, fisika, kimia, komputer, biologi, astronomi, ekonomi, kebumian. Nah ini. Ini ada tubuh ini. Nah ini dari SMA 1 Blitar. Nah ini kalau saya rekap, seperti ini. Nah ini. Nah ini tahun 2020. Untuk matematika, nah ini kelas 11 10 MIPA 5 atas nama Fadil, ini adalah peringkat 1. Perlu diketahui untuk fisika 10 MIPA 1, 10 MIPA 1, 11 MIPA 5. Nah ini. Jadi kita sabet semua 1, 2, 3. Ini bahkan termasuk grade provinsi ini. Siti Hanifah ini. Dan seterusnya ini sehingga berjumlah sekitar 17. Nah, 11 siswa. Nah, perlu dicatat bahwa yang kuning-kuning ini adalah kelas 10. Nah, kelas 10. Bahkan didominasi oleh 10 MIPA 1. 10 MIPA 1 adalah 10 kelas olimpiade. Jadi anak-anak nanti bisa bergabung kelas ini dan nanti akan diberi pengayaan-pengayaan materi olimpiade. Kita lanjutkan. Sekarang kalau di tingkat nasional, jadi SMA Negeri 1 Blitar pernah berjaya ke tingkat nasional tahun 2010 itu di Medan. Nah kita mengirim 3 atlet tingkat nasional. Tahun 2011, nah ini ada 4 atlet. Tahun 2012 di Jakarta 4 atlet. 2013 Bandung 3 atlet. 2014 Mataram 2 atlet. 2015 Yogyakarta 2 atlet. 2016 di Palembang 1 atlet. Nah mudah-mudahan nanti tahun 2020 ini akan lebih banyak lagi atlet yang kita kirim. Nah ini. Tadi ada 4 atlet. Nah ini namanya Bobi Sahreza. Nah ini sekarang di kedokteran UNER. Nah, ini kedokteran UGM. Ini Sahreza ini waktu di Manado ini tahun 2011 ini mendapatkan medali perunggu. Dan Bobi ini yang di UNER sekarang ini menjadi wakil atau peraih mahasiswa berprestasi di kedokteran juara 1 kedokteran di Indonesia ini, siswa berprestasi yang dikirim ke Thailand tidak salah. Dan ini yang antar adalah saya sendiri, Pak Yuda, Pak Joko dan Bu Agustin. Nah, ini. Kemudian di Jakarta. Nah, ini Jakarta ada 4 atlet yang dikirim ke sana. Nah, ini yaitu ekonomi. Nah, ini Lydia Pratiwi. Nah, ini atlet fisika. Nah, ini saya sendiri juga fisika ini. Nah, ini di Jakarta tahun 2012. Alhamdulillah ini di UI ini ya, di kedokteran UI. Kalau ini di kedokteran Erlangga ini. Kedokteran Erlangga. Ini sangat luar biasa sekali Lydia Pratiwi ini. Dia nyabet medali perunggu dan the best practicum. Nah, ini the best practicum. Waktu ke Jakarta ini masih kelas 10. Kelas 10. Nah, jadi ini yang berjaya adalah mata pelajaran fisika ini. Ada mengirimkan 3 atlet ini. 3 atlet. Kemudian di Bandung. Nah, Lydia Pratiwi ini
pas di tahun 2013 ini kelas 11 ini. Dia mewakili juga tingkat provinsi ke tingkat nasional. Nah ini ada 3 atlet, yaitu biologi, kimia, kemudian fisika. Nah, alhamdulillah Lydia ini dapat medali perunggu juga, the best practicum juga. Nah, ini luar biasa sekali. Yang ini adalah lupa saya namanya, ini adalah di ITB ini, ITB. Prestasi siswa OSN ke tingkat nasional tahun 2014 di NTB ini, di Mataram, NTB. Nah ini 2 kali berturut-turut. Ini waktu kelas 10 kemarin di Bandung, lalu tahun 2014 di Mataram. Nah ini adalah biologi, yang ini fisika. Nah fisika ini diantar oleh Pak Yuda dan saya ini. Pokoknya kalau anak-anak ke tingkat nasional maka pembinanya akan mengikuti. Nah ini, jadi kita dapat reward mengikuti anak-anak ini. Nah, ini Agung yang sekarang berada di TB ini, yang sudah lulus, barusan lulus 4 tahun persis ini, dapat medali perunggu. Kemudian di Yogyakarta ada 2 atlet, ini fisika juga, Bagas, ini Ningrum, ini adalah Ningrum ini tidak salah biologi, tidak salah ya. Ini Yogyakarta. Nah, kemudian di Palembang, nah ini Palembang, atlet fisika, nah ini fisika. Nah ini yang sekarang kuliah di TB, Imam, diantar oleh saya dan Pak Kotip, nah, ini tahun 2016. Nah, itu adalah prestasi daripada SMA 1 Blitar yang sangat membanggakan sekali, yang setiap tahunnya bisa mewakili OSN tingkat nasional. Nah, sekarang bagaimana cara pembinaan kita, program pembinaan Olimpiade di SMA 1 Blitar ini? Beberapa tahun yang lalu program ini pernah kita hentikan. Tetapi semenjak Pak Johan ke sini, program itu digalakkan kembali. Ternyata hasilnya alhamdulillah signifikan, yaitu kelas 10, kelas Olimpiade bisa mengalahkan daripada kakak kelasnya yang kelas 11. Untuk mapel OSN itu sebenarnya ada 9, yaitu matematika, fisika, kimia, biologi, ekonomi, astronomi, geografi, kebumian, dan komputer. Tetapi nanti dalam pembinaan sains di pembinaan Olimpiade di SMA 1 Blitar nanti akan ditambahkan, yaitu bahasa Inggris dan KIR, karya ilmiah remaja. Nah, ini. Jadi nanti ini programnya tahun lalu ini, anak-anak bisa memilih salah satu daripada matkul ini. Jadi bisa memilih matkul ini. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita nanti akan membentuk 2 kelas atau 2 kelompok Olimpiade, 2 kelompok Olimpiade Sains. Yaitu ada 2 kelas, kita bagi kelasnya itu kita bagi 6 kelompok. 6 kelompok yaitu kelompok Mat, Fis, Kim, Bio, Astro, dan Komputer. Dan kelas yang lain kita bagi menjadi 5 kelompok, yaitu Geografi, Kebumian, Ekonomi, Bahasa Inggris, dan KIR. Jadi masing-masing 6 siswa. Nah, mungkin kalau yang kelas 10 MIPA 2 ini tidak 6 siswa, nanti 36 bagi 5 ini. Jadi mungkin ada 7 atau ada yang 8 siswa ini. Kemudian kita lihat, saya misalkan ini agar mudah memahami. Misalnya kelas
kelompok siswa kelas 10 MIPA 1. Ini kelas Olimpiade yang berjumlah 36 siswa. Misalnya kita bagi menjadi 4 kelompok, tapi sebenarnya yang tahun kemarin itu adalah 6 kelompok. Jadi untuk memudahkan saja, kita bagi menjadi 4 kelompok. Jadi ada kelompok matematika 9 siswa, fisika 9 siswa, kimia 9 siswa, biologi 9 siswa. Nah ini. Untuk kelompok siswa kelas MIPA 2, misalnya sebenarnya tadi ada 5 kelompok, agar mudah membayangkannya, kita bagi 4 kelompok, misalnya komputer, geografi, bahasa Inggris, sama ekonomi. Masing-masing 9 siswa. Jadi itu. Sekarang pada saat pelajaran matematika atau pada saat jadwal matematika. Nah, yang merah ini matematika, ada kelompok matematika ini, ada 9 siswa. Nah, ini keluar. Nah, keluar ke kelas lain atau ke kelas lain yang diajar oleh guru kedua. Jadi yang di sini ini, yang di dalam kelas ini hanya ada berjumlah 27 siswa. Ini mendapat pelajaran matematika SNP atau matematika reguler lah, Standar Nasional Pendidikan. Tapi yang di sini adalah mendapat mata pelajaran SNP dan materi Olimpiade yang cara pembelajaran matematikanya dipercepat, diakselerasi, dipercepat. Jadi anak kelompok matematika yang di kelas ini kosong, tidak ada. Jadi pindah ke sini. Nah, bagaimana cara pembagian gurunya ini? Jadi 10 MIPA 1, jadi pas pelajaran mat olim, tadi mat keluar, matematika keluar. Jadi di dalam hanya ada kimia, anak-anak kimia, biologi, fisika yang diajar guru satu, misalnya diajar Pak Joko. Nah, ini materinya adalah materi SNP, Standar Nasional Pendidikan. Yang di kelas di luar itu kelompok matematika, jadi kelompok matematika ini kelas atau kelas mat dipercepat. Nah ini ada, mohon maaf, ini ada 9 siswa, tidak 12 tapi 9 siswa. Ini diajar oleh guru kedua, yaitu misalnya diajar oleh Bu Elvi. Nah, materinya apa? Yaitu materinya adalah materi SNP dan materi Olimpiade. Ini irisannya, ini kita gabung itu. Saya contohkan lagi misalnya. Untuk fisika misalnya, fisika. Nah, fisika. Siswa matematika, jadi yang ada di dalam kelas itu ada 27, yaitu anak-anak kelompok matematika, kimia, biologi. Fisikanya keluar. Nah, ini di kelas ini diajar oleh guru pertama, yaitu Pak Khotib. Materinya adalah WIS SNP. Kemudian yang keluar tadi, yang 9 anak yang keluar tadi, diajar oleh guru kedua, yang hanya 9 siswa ini. Yaitu materinya adalah fisika SNP dan fisika Olimpiade. Jadi bisa dibayangkan sendiri bahwa anak ini nanti akan mendapatkan pendalaman fisika yang luar biasa sekali. Karena jumlahnya sedikit, jadi bisa efektif dan efisien. Bagaimana pelaksanaannya? Ulang lagi.
Misalnya dalam satu kelas ini ada 36 siswa. 36 siswa. Mat, Bis, Kim, Bio. Nah, ada jadwal, yaitu khusus jadwal Olimpiade. Ada khusus jadwal Olimpiade. Misalnya ini kelas 10 MIPA 1. Nah, pada saat kelas jadwal Olimpiade, maka anak-anak ini semuanya keluar kelas. Nah, anak-anak ini semuanya keluar kelas. Artinya kelas induk sekarang menjadi apa? Kosong. Nah, jadi menyebar ada 4 kelompok. Ada kelompok Mat 9 siswa, ada kelompok Bis 9 siswa, ada kelompok Bio 9 siswa, dan kelompok Kim 9 siswa. Nah, semuanya ini nanti akan diajar oleh guru kedua. Nah, materinya apa? Yaitu materinya khusus mempersiapkan Olimpiade Sains. Jadi bahkan ini nanti kalau waktu saat mendekati seleksi OSN tingkat kota, nanti akan kita datangkan narasumber, bisa saja melalui alumni OSN, bisa juga mengundang dosen. Nah, untuk memperdalam daripada kelompok-kelompok ini tadi. Nah, sehingga dengan demikian maka siswa ini akan mendapatkan materi Olimpiade yang lebih daripada anak-anak yang lain. Mungkin program ini tidak sama dengan sekolah-sekolah yang lain. Kalau sekolah-sekolah yang lain mungkin tidak semacam ini. Mungkin bersamaan. Nah, nanti yang kita khawatirkan adalah gurunya datang, muridnya tidak datang. Muridnya datang, gurunya pas repot dan sebagainya. Kalau tidak berada di jam intrakurikuler. Tapi kalau ini kesemuanya ini berada dalam jam intrakurikuler, sehingga anak-anak wajib mengikutinya. Dengan demikian kita bisa melihat hasilnya yang tadi itu, yang di kuning-kuning tadi. Nah ini yang kita lihat yang kuning-kuning ini. Ini adalah keseluruhannya adalah kelas berapa? Kelas 10. Kelas 10. Nah, ini kelas 10. Ini kelas 10 Olimpiade. Kelas 10. Ini kelas 10 MIPA 1, kelas 10 MIPA 1 adalah kelas Olimpiade. Nah, ini. Jadi banyak sekali kelas 10 yang bisa mewakili ke tingkat provinsi. Nah, jadi kesimpulannya adalah bahwa program pembinaan semacam ini nah, jadi program pembinaan semacam ini bisa kita lanjutkan, dan mudah-mudahan nanti setelah era new normal, anak-anak bisa mengikuti ke kelas Olimpiade ini, dan sekolah bisa menyelenggarakannya, sehingga kita bisa bertatap muka secara langsung, sehingga pemberian materinya ini sangat efektif. Kemudian anak-anak bisa menyerap materi yang diajarkan baik oleh Bapak Ibu guru, narasumber yang lain, itu bisa terserap 100%, sehingga nantinya kita tetap bisa mengharumkan nama baik SMA Negeri 1 Blitar yang
mendominasi mewakili OSN ke tingkat Brosik ini, bahkan nantinya akan tetap kita ada wakil-wakil yang mewakili ke tingkat nasional. Demikian penyampaian materi dari kami. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Akhir kalam saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.